Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Udah berapa film nih yang kalian tonton selama pandemi? Atau udah sejauh mana nih sepedaannya? Tapi kalau buat yang produktif, udah apa aja tuh yang kalian lakuin? Hayo ngaku. Oke, sebelum lebih lanjut nih, alangkah baiknya jika kita kenalan terlebih dahulu. Dulu pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi beda sama pepatah sekarang, udah sayang ditinggalkan. Nggak gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Reka Aruna. Saya salah satu mahasiswi IAI Erlangsa semester 8. Dan selamat datang di podcast pertama saya. Jadi sebelumnya saya akan ngebahas dan sedikit review nih, gimana sih asal muasal adanya new normal itu? Jadi nih teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa sejak bulan Maret virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, yang makin hari makin menyebar dan gak bisa terkendali. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Gunanya itu untuk apa sih? Ya, untuk menekan penyebaran virus ini. Ngomongin part tentang PSBB nih, benar-benar part yang paling miris sih buat saya. Karena pada saat itu perekonomian kita lagi di ujung tanduk. Ya, walaupun sekarang masih sih. Bayangin aja, semua kegiatan perekonomian masyarakat dipaksa untuk benar-benar berhenti. Mulai dari penutupan mal, pasar, sekolah, kampus, tempat ibadah, hingga tempat wisata sekalipun. Maka secara terpaksa beberapa pegawai harus melakukan work from home. Dan bahkan nih ya, kita sebagai generasi milenial pun terpaksa harus melakukan study from home. Tentunya hal ini nih yang memberikan dampak negatif bagi beberapa kalangan masyarakat. Terlebih buat mereka yang bekerja sebagai pegawai atau buruh, karena banyak dari mereka yang di PHK, agar perusahaan atau industri dapat menekan angka pengolahan selama masa pandemi. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, tepatnya pada awal Juli, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk memulihkan produk perekonomian Indonesia yang terpuruk saat ini. Dan istilah itu sekarang kita kenal sebagai new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Pada masa new normal ini, beberapa aktivitas mulai diperbolehkan lagi untuk dibuka. Seperti pusat perbelanjaan mulai dibuka dan beberapa perusahaan atau pabrik mulai ikut dibuka pula. Namun, semua itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti wajib mencuci tangan, memakai masker, dan juga saling jaga jarak. Tapi, ada satu nih yang perlu kalian ingat. Mereka tadi yang kena PHK belum tentu akan langsung kembali mendapat kerjaan mereka. Sebuah pertanyaan besar muncul. Jadi, apa sih peran kita sebagai milenial dalam menghadapi era new normal seperti saat ini? Sebagai generasi milenial, kita nggak boleh diam aja. Kita juga harus bergerak menyelamatkan mereka yang mengalami permasalahan ekonomi selama pandemi ini. Jangan cuma menonton film, scroll IG, atau bahkan cuma rebahan di rumah. Katanya generasi milenial itu isinya orang-orang kreatif kan? Soal peran milenial nih, menurut kalian seberapa penting sih peran milenial di masa pandemi ini? Kalau menurut saya sih ya, adanya COVID-19 yang harus memaksa semua orang buat menjadi media digital sebagai sarana berkomunikasi. Nah, dari sini nih peran milenial ini sangat dibutuhkan loh. Soalnya menurut riset 50% pengguna internet adalah para milenial.
Nggak hanya itu, milenial ternyata menempati jumlah populasi terbesar di Indonesia. Wow, tentu saja peran milenial sangatlah berpengaruh dalam segala aspek di Indonesia. Nah, kalau bicara tentang aspek perekonomian, milenial ini sangat berdampak besar loh. Apalagi kalau kita bisa lihat di masa pandemi kayak gini. Banyak banget milenial yang terjun di pergerakan ekonomi kreatif. Antara lain yaitu misalnya bagi adik-adik yang sekolah di SMK atau kalian yang alumni dari SMK jurusan tata busana misalnya, atau kalian yang mungkin punya kemampuan atau komunitas menjahit yang kalian bisa membuat webinar atau video tutorial menambah, membekali atau meningkatkan skill menjahit bagi masyarakat umum. Kemudian kalian juga bisa memproduksi masker yang dapat menjadi ladang penghasilan baru bagi kalian dan masyarakat lainnya. Atau buat kalian anak SMK di bidang tata boga, atau kalian yang punya keterampilan dalam hal masak-memasak atau buat kuliner, mungkin kalian bisa membuat inovasi makanan yang unik yang bisa menjadi daya ungkit roda perekonomian kita. Buat kalian para milenial yang hobi fotografi, kalian bisa berkontribusi untuk membantu membesarkan produk UMKM melalui hasil bidikan kamera kalian, sehingga dapat meningkatkan daya jual beli dari produk UMKM tersebut. Kemudian, atau buat kalian yang hobi musik nih, kalian bisa membuat acara secara online melalui live Instagram misalnya. Kemudian buka donasi yang bertujuan mengumpulkan dana untuk membantu modal bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, seperti yang kena PHK atau yang berpenghasilan menurun di bawah 50% misalnya. Nah, ini pasti semua kaum milenial paham betul ya tentang cara mengoperasikan atau mengembangkan website atau media online. Kalian bisa membantu UMKM untuk berkembang melalui media online, misalnya lewat Facebook, Instagram, atau media online lainnya. Bayangkan dengan kalian berkolaborasi menyatukan keahlian yang kalian punya, kalian bisa menjadi generasi perubahan, bukan hanya generasi rebahan ya. Ubah perspektif atau cara pandang kalian terhadap pandemi ini. Tetap berpikir positif dan mulai beradaptasi dengan situasi saat ini. Mulailah berinovasi untuk menemukan peluang, bertahan dan menjadi sukses dalam situasi pandemi seperti ini. Ayo, tunggu apa lagi? Buktikan generasi milenial adalah generasi yang cerdas dan dapat diandalkan, yang punya segudang cara untuk membangkitkan perekonomian ekonomi Indonesia. Ayo, milenial bisa. Nggak terasa ya teman-teman, kita udah masuk ke penghujung podcast hari ini. So, close statement dari saya podcast kali ini. Jadi, kita harus mampu mengalahkan keadaan, bukan malah menyalahkan keadaan. Oh iya, saya reminder ke kalian semua, kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan saja tidak bisa, apalagi jaga hati. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next my podcast.